Sejarah Indonesia mulai dari prasejarah sampai sekarang dan potensi-potensinya di Indonesia. Nah, pembahasan yang pertama yaitu zaman prasejarah. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman yang pertama yaitu zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu tua. Pada zaman tersebut, manusia purba masih menggunakan alat-alat bantu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia purba hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka juga hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Manusia purba pada zaman ini yang pertama, Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Berdasarkan daerah penemuan peninggalan sejarahnya, hasil kebudayaan Paleolitikum ini dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Hasil kebudayaan Pacitan, kapak genggam atau chopper, kapak perimbas, dan alat-alat serpi yang terbuat dari batu yang masih kasar. Kebudayaan kedua yaitu Ngandong, berupa tulang dan tanduk rusa dan flakes. Zaman berikutnya itu zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman ini manusia purba masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kebudayaan yang paling menonjol pada masa ini adalah Keukenmodinger dan Abrikosaurus. Keukenmodinger adalah sampah-sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang. Sedangkan Abrikosaurus adalah sebutan untuk gua yang ditinggali manusia pada zaman ini. Selanjutnya yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras mongoloid, dan australomelanoid. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah dan mulai hidup menetap. Mereka masih melakukan perburuan namun sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Hasil kebudayaannya yaitu kapak lonjong yang ada di Minahasa dan Papua, kemudian kapak persegi yang berada di Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Zaman berikutnya itu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman ini didominasi oleh manusia purba seperti Homo sapiens. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat berbagai bangunan batu untuk kepentingan upacara, keagamaan, dan mengubur jenazah. Berikutnya yaitu zaman logam terbagi menjadi 3 zaman yaitu tembaga, perunggu, dan besi. Pada zaman tembaga merupakan masa awal manusia mengenal logam. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga ini karena sampai sekarang belum ada penemuan peninggalan di Indonesia. Selanjutnya zaman perunggu. Pada zaman ini manusia membuat peralatan dengan bahan dasar perunggu. Di Indonesia ditemukan beberapa peninggalan dari zaman perunggu, yaitu Candrasa dari Bandung, kapak corong di Bali, kemudian Nekara atau dandang terbalik, Moko. Selanjutnya zaman besi. Pembuatan alat-alat besi dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan dari zaman besi yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah. Selanjutnya yaitu masa prakolonial. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Tarumanegara dengan pemimpin yang sangat terkenal yaitu Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak prasasti seperti prasasti kebun kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidanghyang, prasasti Ciareten, prasasti Muara Cianten,
Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi. Selanjutnya muncullah Kerajaan Pasundan pada 932 dan 1579 Masehi. Kemudian pada abad ke-6 akhir masuklah agama Islam oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada masa ini juga muncul Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada abad ke-7 hingga ke-14 Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjajah Tiongkok Ise mengunjungi ibu kota Palembang dalam rangka kunjungan studinya. Pada puncak kejayaannya Sriwijaya ini menguasai daerah Jawa Tengah dan juga Kamboja. Perubahan dan perkembangan Islam pun terlihat jelas dengan berdirinya kerajaan yang bercorak Islam pada abad ke-8, yaitu Kerajaan Jempa dan Perlak di Aceh. Kemudian pada abad ke-12 berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan mengakhiri kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sementara itu pada abad ke-14 jadi saksi bahwa Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan. Menjelang akhir abad ke-15 Majapahit mengalami kemunduran. Sementara itu Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di pantai utara Jawa. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Pada masa ini pula Portugis mulai memasuki dan mengalahkan Kerajaan Malaka yang menandai akhir dari era ini. Pada 1560 kekuasaan Kesultanan Demak beralih ke Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Selanjutnya yaitu kolonialisme. Kolonialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15. Periode 1511 sampai 1526. Selama 15 tahun Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Maluku. Pada tahun 1511 Portugis mengalahkan Kerajaan Malaka. Pada tahun 1512, Portugis menjalin komunikasi dengan Kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang. Pada 21 Agustus 1522 baru ditandatangani. Portugis dibolehkan membangun gudang di Sunda Kelapa. Bangsa Eropa yang pertama menemukan Maluku adalah Portugis pada tahun 1512. Pada waktu itu dua armada Portugis di bawah kepemimpinan Antonio dan Francisco mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Namun hubungan dagang rempah mereka tidak berlangsung lama karena Portugis menerapkan sistem monopoli dan melakukan penyebaran agama Kristen. Berakhir pada 1517, peperangan dengan Sultan Babula selama 5 tahun yaitu tahun 1570 sampai 1575 membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Tahun 1605 Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon dan ke Tidore. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada tahun 1602 dan sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku. Portugis kalah perang dengan Spanyol. Kemudian pada 1560 Sulawesi Utara diserahkan ke Spanyol. Pada abad 17 datang armada dagang VOC yaitu Belanda yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Ternate sehingga kemudian Portugis mundur dan menguasai Timor Timur. Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan yang telah menggantikan Majapahit. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun antara 1602 sampai 1945. Kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania. Setelah Perang Jawa, Britania Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintahan Belanda, namun oleh perusahaan dagang yang bernama perusahaan yaitu VOC.
VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Setelah VOC jatuh bangkrut dan dibubarkan pada akhir abad ke-18. Tepatnya adalah pada 1 Januari 1800. Belanda berturut-turut diperintah oleh Gubernur Jenderal Overstetten, West-Daendels, dan Jansen. Setelah Kongres Wina mengakhiri Perang Napoleon dan mengembalikan Jawa ke Belanda sejak 16 Agustus 1816, pemerintahan kerajaan Belanda berkuasa dan berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda yang tertulis dalam Undang-Undang Kerajaan Belanda 1814 dan diamandemen. Terjadi pemberontakan besar di Jawa dan Sumatera yang terkenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada 1825 sampai 1830 dan Perang Padri pada 1821 hingga 1837 dan juga perang-perang lainnya. Setelah 1830, sistem tanam paksa yang dikenal dengan Schuiterstelsel dalam bahasa Belanda mulai dini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870. Pada 1901, pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai politik etis di bawah Gubernur Jenderal. Pemerintahan Hindia Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia Belanda dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini. Pada 1905, gerakan nasionalis yang pertama, yaitu Serikat Dagang Islam, dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, yaitu Budi Utomo. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Pada 1943, Soekarno, Mohatta, dan para kiai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang. Kemudian pada Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, era kemerdekaan. Peristiwa yang pertama yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu terjadi setelah terjadi peristiwa pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Regimen Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada 24 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Setelah itu, Syahrir memberitahukan kepada Khairil Anwar bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Dengan informasi tersebut, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Peristiwa yang kedua yaitu Rengas Dengklok. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Regimen kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan juga Mohatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu, yaitu golongan muda dan juga golongan tua. Kemudian pada 15 Agustus 45, para golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini untuk mengamankan kedua tokoh tersebut agar terhindar dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian terjadi proses perumusan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Mohatta.
Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maida. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua maupun golongan muda pada 16 Agustus 1945. Peristiwa yang terakhir yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jadi hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dihadiri para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi ini diadakan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno atau Orde Lama. Munculnya pemerintahan Orde Baru ini dilatar belakangi dengan krisis politik yang menewaskan beberapa pemimpin tinggi Angkatan Darat oleh kelompok gerakan 30 September 1965 yang melibatkan PKI atau yang dikenal dengan istilah G30 SPKI. Lalu, lahirnya surat perintah 11 Maret 1966 atau dikenal dengan Super Semar, di mana Presiden Soekarno memerintahkan kepada Soeharto untuk menjamin keamanan, ketenangan, kestabilan pemerintah, menjamin keselamatan Presiden demi keutuhan bangsa dan negara. Hingga pada akhirnya pada tanggal 12 Maret 1967, Soekarno diberhentikan karena dirasa sudah tidak bisa mengemban jabatan sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Lalu pada tanggal 27 Maret 1968, secara resmi Soeharto dilantik menjadi seorang presiden. Yang selanjutnya yaitu era reformasi atau era pasca Soeharto. Dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Pengunduran diri Soeharto sebagai presiden karena adanya krisis finansial yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu dan menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. B.J. Habibie menjabat presiden dari tahun 1998 sampai 1999. Setelah masa jabatan B.J. Habibie yang hanya bertahan 1 tahun, digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjadi presiden Indonesia ketiga. Abdurrahman Wahid menjadi presiden dari tahun 1999 sampai 2001. Setelah masa jabatan Gus Dur habis, digantikan oleh Ibu Megawati yang merupakan putri pertama dari Soekarno. Megawati menjabat presiden dari tahun 2001 sampai 2004. Setelah masa jabatan Megawati habis, Pemilu Presiden Indonesia 2004 dilaksanakan dan menjadi pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden dalam waktu 2 periode, yakni pada tahun 2004 sampai 2014. Lalu pada pemilu selanjutnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden yang menjabat
jabatan dari tahun 2014 sampai 2019. Lalu Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai presiden dan didampingi dengan Wakil Ma'ruf Amin dan menjadi presiden lagi pada masa jabatan tahun 2019 sampai 2024 kelak. Kehidupan manusia di bumi tak luput dari sumber daya alam yang sudah terbentuk ribuan tahun lalu. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada berbagai macam jenis-jenis potensi sumber daya alam. Yang pertama, potensi sumber daya udara. Udara memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Selain untuk bernafas, udara juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis yang nantinya hasil fotosintesis akan berubah menjadi bahan makanan dan oksigen yang nantinya dapat dinikmati oleh manusia atau hewan. Selain itu, dengan udara di Indonesia juga ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang kedua yaitu potensi sumber daya tanah. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bercocok tanam hingga pembangunan rumah dan jalan. Adapun contoh tanah-tanah yakni tanah aluvial, tanah andrasol, tanah grumusol, tanah humus, tanah kapur, dan tanah margal. Potensi sumber daya tanah yang tak luput dari kegunaannya untuk bercocok tanam, maka sektor pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia bisa menopang perekonomian negara. Yang ketiga yaitu potensi sumber daya air. Air memiliki peran penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan suatu negara. Air digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga sebagai air minum bagi manusia. Yang keempat, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hasil tambang yang sangat melimpah. Hasil tambang itu sebagai tumpuan ekonomi bagi masyarakat dan sangat penting untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Adapun hasil tambang tersebut diantaranya minyak bumi dan batu bara. Selain itu, ada juga banyak sekali hasil-hasil tambang yang dihasilkan di Indonesia. Yang kelima yaitu potensi sumber daya laut. Sumber daya laut adalah unsur hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah laut. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yakni 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan berbagai kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia meliputi sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Yang keenam yaitu potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yakni mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang paling besar dapat dijumpai di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Potensi yang dapat dihasilkan di hutan yakni berupa kayu, dan Indonesia tercatat sebagai pengekspor kayu terbesar di dunia. Yang ketujuh yaitu potensi sumber daya pariwisata. Indonesia sangat unggul dalam hal potensi pariwisata. Banyak sekali tempat-tempat dan keindahan alam yang disajikan di Indonesia sehingga dapat menarik perhatian para turis baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka berdatangan untuk melihat keindahan alam dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, sehingga hal itu dapat meningkatkan perekonomian bagi warga sekitarnya. Luas wilayah Indonesia adalah sekitar 1.919 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 225 juta penduduk. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikannya menjadi keberagaman budaya yang luar biasa. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnis atau sekitar
1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Salah satunya suku Jawa, suku Dayak, suku Bali, suku Batak, dan lain-lain. Selain itu, di Indonesia juga memiliki ragam bahasa. Tercatat ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tetapi, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi nasional. Adapun contoh bahasa yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, dan lain-lain. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan.